Solo Leveling Season 2 episode 1. Belasan tahun telah berlalu sejak Gate pertama kali muncul. Pertempuran antara monster yang berasal dari dungeon dan manusia yang membangkitkan kekuatan atau hunter masih belum berakhir. Sung Jinwoo, sang hunter terlemah berperingkat E, menjadi petualang demi ibunya yang sakit dan adiknya yang masih bersekolah. Umumnya setelah kekuatan seorang hunter bangkit, kekuatannya tidak akan bisa tumbuh dan ranknya tidak akan berubah. Tapi setelah raid yang disebut Double Dungeon, Sung Jinwoo seperti masuk ke dalam sebuah game, di mana dengan menyelesaikan misi, level kekuatan dan ranknya terus bertambah. Ia terus meningkatkan kemampuan dengan berbagai pertarungan, sampai akhirnya mendapat resep ramuan kehidupan dan menjadi pemimpin tentara bayaran yang disebut Raja Bayangan. Dan di saat sekarang, Jinwoo yang sedang tidur mendapat telepon dari adiknya, yaitu Sung Jihan, yang sedikit marah karena Jinwoo malah tidur dan hampir lupa kalau siang itu ada pertemuan dengan wali kelas adiknya. Sesampai di sekolah, Jihan malah tidak mengenali Jinwoo karena Jinwoo yang sudah benar-benar berubah 180 derajat dari culun menjadi sangat tampan dan modis. Ia bahkan menjadi pusat perhatian para gadis di SMA adiknya. Di tengah perbincangan dengan wali kelas, Jinwoo diwanti-wanti agar jangan menyuruh adiknya untuk ikut sebagai hunter, karena Jihan memiliki nilai yang bagus dan bisa masuk ke universitas yang bagus. Selain itu, sang wali kelas juga meminta bantuan Jinwoo untuk mencari teman kelas dari Jihan agar bisa kembali bersekolah. Dan ternyata gadis yang dimaksud adalah salah satu gadis yang pernah dengan Jinwoo melakukan raid. Jinwoo pun memperkenalkan diri dan si cewek dengan mudah mengenali Jinwoo dan sekarang tahu kalau dia adalah kakak dari Sung Jihan. Koitsu, shitteru daro? Jina no oniisan? Belum berkata apa-apa, si cewek langsung bilang kalau dia tidak akan sekolah dan berhenti menjadi hunter. Namun Jinwoo terus berusaha meyakinkannya, sampai akhirnya Jinwoo mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di bandara, kita diperlihatkan sosok hunter yang baru datang dari Amerika bernama Hwang Dong-soo. Dia datang dengan niat bertemu dengan seorang hunter rank E dan rank D. Namun belum diberitahukan siapa kedua hunter itu. Dia bilang kepada kepala serikat untuk tidak menghambatnya dan membebaskannya melakukan apapun kepada dua hunter tadi. Di suatu tempat, kita diperlihatkan sebuah benda yang dibungkus dan baru turun dari pesawat. Itu adalah bangkai monster yang bersayap dan seperti berusaha untuk terbang. Diprediksi suatu saat akan ada monster bersayap dan mereka sudah bersiap dengan tim yang kuat untuk menyelidikinya. Scene berpindah ke sebuah tempat yang di sana terdapat gate rank C dan beberapa orang yang melakukan raid. Sung Jinwoo dan si cewek ternyata datang ke sana dan berencana untuk ikut menonton proses latihan yang tujuannya agar si cewek melihat bagaimana mengerikannya profesi ini. Dan dengan begitu, dia ingin berhenti dan kembali bersekolah. Terdapat juga berbagai hunter dengan rank tinggi, seperti Hunter Kim Chul, seorang tanker rank A, yang sedikit meremehkan Jinwoo dan si cewek itu karena berperingkat E. Selain itu, ada 5 orang rank B, 2 orang rank C, dengan total 10 orang beserta Jinwoo. Raid pun dimulai. Saat baru masuk, Jinwoo langsung merasakan ada hal yang aneh. Dan benar saja, gate yang tadinya rank C berubah menjadi red gate. Jinwoo yang sadar berusaha keluar tapi tidak bisa. Dia pun menyuruh 2 orang di luar gate untuk meminta bantuan. Red gate sendiri adalah gate di mana setelah masuk, mereka akan terputus dari dunia luar dengan monster yang lebih kuat dan orang luar tidak bisa masuk untuk menolong.
Jadi merekalah yang harus menghabisi bos monster dalam gate itu agar bisa keluar atau menunggu dungeon break. Dan tiba-tiba serangan anak panah datang membuat satu orang hunter langsung log out dari dunia. Dan Jinwoo berhasil melindungi si cewek dari serangan itu. ここは C 級だから。 Dan ternyata yang melakukan itu adalah Ice Elf. Ice Elf sendiri memiliki watak yang sangat biadab. Para hunter yang takut memberikan julukan Byaki atau Iblis Putih. Tak lama, Kim Chul si Rank A membuat pengumuman kepada para hunter agar mematuhi perintahnya bila ingin pulang hidup-hidup. Karena dia adalah rank teratas di kelompok itu. Dia malah membagi kelompok menjadi 2 tim dengan janji bisa memastikan hidup dari anggota yang masuk ke timnya. Para rank B pun ikut bergabung sebagai timnya. Namun dia menolak peringkat C beserta Jinwoo dan si cewek yang datang dengan niat menonton. Dia bilang kalau satu hari di Red Gate adalah 1 jam di dunia asli dan dia harus meninggalkan para beban di sini. Jir, sombongnya. ここでの一日は外の世界の1時間お荷物は置いていくしかないんだよ。 Namun salah satu rank B meminta izin untuk ikut di tim Jinwoo karena dia tahu pada serangan tadi hanya Jinwoo yang sadar adanya serangan anak panah. Dan dia percaya kalau Jinwoo pasti bukan rank E, melainkan rank A ke atas. Tim Kim dan Jinwoo pun berpisah di mana tim Kim akan menyusuri jalan di depan sedangkan tim Jinwoo akan masuk ke hutan. じゃあ開けた道なりに行く。それなら俺たちは森の方へ。 Di tengah perjalanan di luar hutan, tim Kim Chul melihat tanda-tanda dari beruang es dan malah menyalahkan Jinwoo yang akan membunuh teman timnya karena membuat keputusan masuk ke dalam hutan. Dan tiba-tiba 3 beruang es datang dan mereka bersiap untuk bertarung. Beruang menyerang dan si tanker berhasil menahan serangan beruang itu dan dengan mudah menebas membuat beruang itu tumbang terbagi 2. Ternyata dia benar-benar rank A. Pertempuran mereka dengan beruang lainnya pun berlanjut. Di sisi tim Jinwoo, Park Hae-jin si rank B menyadari juga bahaya dari beruang es dan mengajak semua tim untuk mundur sebelum bertemu beruang itu. Tapi Jinwoo bilang justru itu mereka harus masuk ke hutan karena mereka cukup waspada dengan beruang saja, tidak harus bertemu dengan beruang sekaligus para Ice Elf. Park Hae-jin pun langsung mengerti dengan keputusan itu. Jinwoo memberikan mereka jaket untuk menghangatkan diri, membuat hunter rank C dan Hae-jin menjadi melongo karena hanya hunter peringkat atas yang bisa melakukan itu atau menggunakan inventory. Setelah itu, Jinwoo memegang kepala si cewek dan bilang kalau dia akan bertanggung jawab karena dialah yang mengajak si cewek dan terjebak di situ dan menyuruh 2 orang lainnya untuk jangan banyak tanya dan tidak meminta sesuatu darinya. Dan tak diduga seekor beruang es datang. Jinwoo pun bersiap melawannya. Di luar dungeon, ketua dari Serikat Harimau Putih memastikan dungeon itu benar-benar tertutup dan berharap besar pada hunter peringkat A dan B agar bisa berhasil kembali hidup-hidup. 2 agen tadi juga bilang kalau ada Sung Jinwoo yang ikut walaupun rank E, tapi dia dipercaya telah mengalami kebangkitan kedua. Sebuah mobil datang dan hunter terkuat Hwang Dong-su keluar dari sana dan tidak menyangka akan bertemu Baek Yeon-woo dari guild kuat bernama Harimau Putih. Dong-su bilang kenapa dia memberikan peringkat E untuk masuk ke gate berbahaya dan ternyata peringkat E yang dimaksud di awal adalah Sung Jinwoo. Dong-su datang untuk mencari Jinwoo, namun sayangnya Jinwoo malah terkunci di dalam Red Gate dan mengira mungkin saja Jinwoo sudah mati. それぐらいは拝ませろってんだ。これじゃ中で。 Ternyata puluhan beruang sudah tumbang di tangan Jinwoo. Itu membuat Hae-jin bertanya-tanya siapa Jinwoo sebenarnya. Tim mereka pun membuat tempat beristirahat sambil makan daging beruang bakar dan Jinwoo malah keluar olahraga setelah makan.
Kemudian kita diperlihatkan sarang dari beruang itu, dan di sana ada banyak sekali beruang. Jinwoo mengeluarkan para tentara bayangan, terutama Igris, dan ini adalah misi pertama mereka. 出てこい。 Pasukan beruang dan pasukan Jinwoo memulai peperangannya. Tak terduga, para pasukan berhasil membuat beruang terluka parah. Bahkan ada di antara pasukan Jinwoo merupakan mage dengan sihir api, berhasil membakar salah satu beruang. Meski ada bayangan yang mati, namun mereka bisa hidup kembali dengan cara menyerap mana dari Jinwoo. Serangan tentaranya di luar ekspektasi Jinwoo, tapi penggunaan mana menjadi sangat boros. Dan muncullah bos dari beruang es itu. Dia mengamuk dan membuat tentara Jinwoo menjadi kroco tidak berguna. Fisik dan kekuatan sihirnya sangat kuat membuat pasukan Jinwoo langsung hilang dan mana Jinwoo langsung habis. Dengan begitu, tugas melawan bos diberikan kepada Igris. Pertarungan Igris melawan bos Ice Bear pun dimulai. Igris dengan mudah menghindar dan memberikan serangan balik, namun belum berakhir. Igris terbang lebih tinggi dan membuat beruang itu menjadi bingung. Dan Igris langsung menancapkan pedangnya ke punggung dan menyeret. Pedangnya membuat bos Ice Bear terluka parah dan tidak bisa berdiri. Jinwoo kagum melihat kekuatan dari Igris. Saat serangan sihir terakhir dari bos beruang, dalam kedipan mata, kepala bos beruang terputus dan mereka berhasil memenangkan pertarungan. Saat itu juga Jinwoo menyadari betapa beruntungnya dia bisa mengalahkan Igris. Karena dia tahu walau menjadi bawahan Jinwoo, level Igris mungkin masih lebih tinggi darinya. ご苦労だった。 Di tempat Kim Chul, pasukannya kembali tumbang, tamengnya hancur, dan tersisa dirinya sendiri. Dan benar kata Jinwoo, tim Kim Chul ternyata diserang oleh Ice Elf. Dan kita diperlihatkan salah satu karakter Ice Elf yang menunggang kuda, dan kemungkinan itu adalah ketua dari Ice Elf. Dan episode ini pun berakhir. Pertarungan sangat epik ditunjukkan di episode pertama. Apalagi episode berikutnya nih, akankah ada pertarungan yang lebih epik antara Jinwoo dan ketua Ice Elf? Stay tune terus ya, jangan sampai ketinggalan. Subscribe juga RWPP Nime.